Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dila Nabila Netias, NIM saya T 2018-1256. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. RPP merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar, di mana suatu kegiatan belajar dapat berjalan dan terarah dengan baik sesuai dengan apa tujuan awal yang ingin dicapai oleh guru. Hal itu harus diketahui dan disepakati oleh anggota guru yang ada di dalam lembaga tersebut. RPP juga memiliki beberapa tujuan. Pertama yaitu mempermudah. Mempermudah di sini adalah mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar agar meningkatkan proses belajar mengajar. Dua, dengan adanya menyusun rencana pembelajaran secara profesional, maka seorang guru akan memilih, mengamati dan menganalisis proses belajar sebagai rangka kerja pendidikan yang logis. Adapun proses merupakan persiapan suatu kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 yang berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksana pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sekurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifatu Zuhratul Fitria dengan NIM T 2018-1270. Di sini saya akan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. RPP yaitu suatu penjabaran yang sangat rinci dari silabus untuk pencapaian suatu kompetensi dasar. Untuk itu, seorang guru harus menyusun RPP sebelum kegiatan pembelajaran dimulai agar kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung secara optimal. Sebelum penyusunan RPP tersebut, guru harus mengetahui ada beberapa prinsip dalam penyusunan RPP tersebut. Di antaranya yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik, baik dari potensi, kemampuan intelektual, ataupun motivasi belajarnya. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, ataupun kemandiriannya. Yang keempat yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai macam tulisan. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik dan tidak lanjut, yakni membuat RPP. Pemberian umpan balik tersebut bisa berbentuk seperti pengayaan, penguatan, dan remedial. Yang selanjutnya yaitu penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan, yakni RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pelajaran, sumber materi, indikator pencapaian kompetensi, dan keutuhan pengalaman belajar. Yang selanjutnya yaitu RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dengan sesuai situasi dan kondisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM T 2018-1285. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Komponen pelaksanaan pembelajaran ada 11. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan metode pembelajaran, yang kesembilan yaitu kegiatan belajar, yang kesepuluh penilaian hasil belajar, dan yang kesebelas yaitu sumber belajar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat makalah yang telah di-share di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kurniawati, NIM T 2018-1300. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah pengembangan RPP.
Ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan RPP. Yang pertama yaitu pengkajian silabus. Untuk memperoleh pencapaian bagi keempat KD tersebut, pada silabus telah dirumuskan kegiatan siswa secara umum. Selain hal di atas, pengkajian silabus juga merumuskan indikator KD dan dilengkapi dengan penilaiannya. Yang kedua yaitu pengidentifikasian materi pembelajaran untuk siswa. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Yang pertama yaitu potensi dari siswa itu sendiri. Yang kedua relevansi karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Yang keempat yaitu manfaat pembelajaran itu sendiri. Yang kelima struktur keilmuan. Yang keenam aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Yang ketujuh relevansi terhadap kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan alokasi waktu yang telah disediakan atau yang telah tersedia. Yang ketiga yaitu penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mencangkup KD atau dapat pula diorganisasikan untuk tiap-tiap pertemuan. Setidaknya tujuan pembelajaran tersebut harus mengandung dua aspek, yaitu aspek peserta didik dan juga aspek kemampuan. Yang keempat yaitu pengembangan kegiatan pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran di dalam RPP didesain sedemikian rupa sehingga akan dapat memberi suatu pengalaman belajar yang bermutu kepada siswa yang di dalamnya terdapat proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang kelima yaitu penjabaran jenis-jenis penilaian yang digunakan. Pada silabus telah diberikan rujukan mengenai jenis penilaian yang digunakan untuk setiap pembelajarannya. Penilaian pencapaian KD oleh siswa dilakukan dengan didasarkan kepada indikator yang telah dikembangkan sebelumnya. Ada beberapa yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama yaitu penilaian diarahkan untuk mengukur kompetensi, yaitu KI 3 dan KI 4 pada KD. Yang kedua yaitu penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, yaitu hasil penelitian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Dan yang terakhir, yaitu sistem penilaian harus diselesaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu penentuan alokasi waktu yang disediakan. Dalam menentukan alokasi waktu untuk tiap KD harus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran setiap minggu tersedia dengan tetap mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Yang ketujuh yaitu penentuan sumber belajar. Sumber belajar yang dimaksud dalam kurikulum 2013 dan dikembangkan di dalam RPP merupakan rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Di dalam makalah sudah tersedia contoh format RPP sesuai dengan edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.